And that's your biggest worry? Yes, any kind of virus. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah talk show pada tahun 1968 sebelum adanya skater kakek merah dan teman-temannya. Seorang epidemiologis atau peneliti biologi yang mempelajari khusus tentang penyebaran penyakit. Dia berpendapat kalau pandemi paling mematikan yang akan dihadapi umat manusia di masa depan bukanlah berasal dari virus atau bakteri, melainkan spesies tumbuhan dari kingdom fungi atau yang lebih kita kenal dengan jamur. Dia berkata kalau dia sudah meneliti berbagai spesies jamur mulai dari jamur merang, jamur baju, jamur selangkangan, jamur crispy, dan meskipun ada yang bisa dikonsumsi, namun ada juga yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi kesadaran. Contoh terdekatnya adalah jamur tai sapi yang bisa menimbulkan efek halusinasi. Dan yang paling parah adalah spesies jamur cordyceps yang bisa mengontrol seekor serangga setelah terjangkit jamur tersebut. Sembari secara perlahan, jamur cordyceps akan melahap tubuh inangnya dari dalam dan menjaga serangga tersebut tetap hidup dengan mencegah pembusukan. Di sini si pembawa acara dan penonton sempat santai dan menganggap kalau jamur tersebut bukanlah ancaman bagi manusia, mengingat jamur cordyceps tidak akan mampu bertahan di suhu tubuh manusia dan lagi pula masih ada kalpanak, daktarin dan sebagainya. Namun semua orang sontak berubah menjadi tegang ketika Pak Profesor berkata kalau tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti suhu dunia memanas karena global warming, jamur-jamur tersebut perlahan akan beradaptasi di suhu yang lebih tinggi dan memaksanya untuk berevolusi. Yang artinya miliaran manusia bisa saja terjangkit jamur cordyceps layaknya serangga yang dikontrol oleh jamur tersebut. Dan yang jadi masalah adalah jamur di dalam tubuh akan sangat sulit disembuhkan jika dibandingkan dengan virus ataupun bakteri. We lose. Lalu scene berpindah 35 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2003 di Texas, Amerika Serikat. Diperlihatkan sebuah keluarga single father yang sedang menyantap sarapan pagi bersama, di mana keluarga ini dipimpin oleh sang ayah yang bernama Joel yang memiliki satu anak bernama Sarah. Mereka juga tinggal bersama seorang laki-laki yang bernama Tommy, yaitu adiknya Joel yang saat ini nganggur setelah keluar dari tentara Amerika yang memaksanya untuk menumpang tinggal di rumah kakaknya. Di tengah menikmati sarapan tersebut, terdengar sebuah berita dari radio yang memperingatkan warga negara Amerika Serikat untuk stay safe karena saat ini di Indonesia sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh sebuah wabah penyakit. Tanpa memperdulikan berita barusan, setelah selesai sarapan, mereka langsung bergegas untuk mengantarkan Sarah pergi ke sekolah dan memulai aktivitas mereka masing-masing. We got a lot of extras. Tell you all about Atkins. Ketika sepulang sekolah, Sarah sempat mampir ke toko jam untuk membetulkan jam milik ayahnya, di mana di sini suasana kota tidak seperti biasanya karena iring-iringan jet yang terbang rendah dan mobil patroli yang banyak berseliweran. Bahkan istri si pemilik toko juga terlihat panik dengan langsung mengusir Sarah untuk segera pulang setelah jamnya selesai diperbaiki dan langsung menutup tokonya, yang padahal hari itu masih siang. Malam harinya ketika Joel menonton TV bersama Sarah untuk menikmati family time, tiba-tiba dia mendapat telepon dari adiknya yang meminta pertolongannya karena saat ini dia ditangkap setelah terlibat baku hantam dengan seseorang karena menggila rebutan lauk di rumah makan Padang. Dari sini kita diperlihatkan rasa kekeluargaan antara kakak beradik ini, walaupun beban, namun mereka saling percaya satu sama lain. Di mana hal itu dibuktikan ketika Joel langsung bergegas pergi ke kantor polisi untuk menolong adiknya tersebut setelah mendapat telepon. Idiot. Sekitar jam 3 pagi, Sarah yang terbangun karena suara helikopter yang berseliweran di atas rumahnya mulai ketakutan. Apalagi setelah mengetahui kalau ayahnya tidak berada di rumah. Merasa penasaran, dia lalu menyalakan TV untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana di sini alih-alih mendapatkan informasi, tayangan TV justru berubah ke mode darurat yang meminta ke seluruh warga untuk tetap berada di rumah. Di saat bersamaan, anjing milik tetangga tiba-tiba menggonggong yang seakan-akan meminta bantuan untuk menyelamatkan pemiliknya.
Mengetahui hal itu, Sarah langsung bergegas pergi ke rumah tetangganya dan begitu sampai di sana, dia dikejutkan dengan penghuni rumah tersebut yang sudah dipenuhi oleh darah, yang ternyata simbah-simbah di sana sedang menyantap suami dan anaknya. Sarah pun langsung berusaha keluar dan dengan sekuat tenaga melarikan diri untuk mencari pertolongan. Beruntung ayahnya datang tepat waktu dan langsung menghabisi mbah-mbah tersebut. Melihat situasi kota yang semakin kacau dan kalang kabut karena orang-orang bertingkah brutal seperti si mbah-mbah barusan, mereka langsung pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Di sini mereka juga sempat menabrak suami dan anak dari si mbah yang terlihat sudah terinfeksi dan menjadi zombie. Dan dari sini bisa disimpulkan kalau wabah tersebut sangatlah berbahaya dan bisa menular dengan sangat cepat. Di perjalanan terlihat jelas kalau situasi kota saat ini menjadi kacau, yang mana semua jalan antar kota sudah diblokade, rumah terbakar dan beberapa warga yang sudah terinfeksi. Sarah yang mulai kepo dengan apa yang sebenarnya terjadi dan ayahnya yang juga belum mengetahui secara pasti tentang kondisi tersebut, lalu memberitahu kalau semua itu kemungkinan berasal dari virus yang menyerang di sebagian kota besar yang disebarkan melalui makanan. Connie was asking after you. Oh, hi. Speaking of, we got a lot of extra. It would. That's probably why. Ketakutan mereka semakin bertambah ketika melihat sebagian besar orang di kota sudah terjangkit virus yang memenuhi jalanan kota, dan di sini mereka nekat menerobos kerumunan massa tersebut. Namun tiba-tiba serpihan dari ledakan pesawat barusan membuat Tommy kehilangan arah dan akhirnya mobil Joel terbalik. Beruntung mereka masih selamat meskipun kaki Sarah sempat terkilir karena terjebak di dalam mobil. Di sini Joel harus terpisah dari Tommy setelah mobil polisi tiba-tiba menabrak mobil mereka yang memaksa Joel membopong Sarah sendirian untuk mencari tempat perlindungan. Namun baru berniat untuk pergi, mereka bertemu dengan kawanan zombie di mana salah satu dari zombie tersebut menyadari kedatangan mereka dan langsung mengejar mereka. Di sini mereka pastinya sudah digigit jika bukan saja karena seorang tentara yang langsung menembak mati zombie tersebut. Namun tidak sampai di situ, dia juga menodongkan senjatanya ke arah Joel dan Sarah. Di sini Joel sempat meyakinkan Pak Tentara kalau dirinya tidak terinfeksi virus tersebut. Namun ketika dia mendapat perintah dari atasannya via HT untuk mengeksekusi semua orang di kota, di sini Joel yang sudah membaca gerak-gerik nggak enak dari Pak Tentara berhasil menghindari tembakan pertama. Dan ketika si tentara berniat menembak kedua kalinya, Tommy datang tepat waktu untuk menembak tentara tersebut lebih dulu. Meskipun Joel selamat dari tembakan, namun tidak dengan putrinya yang justru terkena tembakan di bagian perut dan mengalami pendarahan hebat. Di sini Joel berusaha mati-matian untuk menyelamatkan anaknya. Namun naas nyawa putri tercintanya tersebut tidak tertolong karena luka yang sangat parah yang membuatnya innalillahi di tempat. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, di mana dunia sudah dikuasai oleh wabah jamur Cordyceps yang membuat kehidupan sebelumnya lumpuh total, dan sekarang umat manusia harus tinggal di beberapa zona karantina yang dikelola oleh negara, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Federal atau disingkat FEDRA, yang salah satunya berada di Boston dengan sistem dan peraturan yang sangat ketat. Di sini terlihat ada seorang bocil sempoyongan yang sedang menuju ke kota karantina Fedra, di mana para petugas langsung membawa bocil tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Di dalam, karena sudah terlewat selama 20 tahun lamanya, umat manusia kini sudah agak mengetahui cara kerja jamur Cordyceps dan bisa meminimalisir penyebarannya, meskipun mereka belum berhasil menemukan vaksin atau obatnya. Setelah diperiksa dengan scan barcode yang bisa memindai jamur di dalam, ternyata bocil tersebut sudah terinfeksi dan terpaksa harus dieksekusi dengan cara disuntik secara lembut. You're safe. Di sini juga diperlihatkan Joel yang saat ini bekerja part-time di Fedra untuk memusnahkan para korban yang sudah terinfeksi wabah jamur.
Dia digaji dengan sebuah kupon pengganti uang karena saat ini uang sudah tidak berharga lagi setelah runtuhnya pemerintahan dunia akibat wabah tersebut. Dan diperlihatkan Joel secara diam-diam bertransaksi dengan salah satu penjaga, di mana di sini si penjaga memberitahu kalau kendaraan yang diminta Joel sudah ready. Namun dia tidak mempunyai aki yang mengharuskannya untuk menyogok beberapa petugas di pos depan demi mendapatkan aki tersebut. You want him or not? Setelah setuju dengan apa yang diminta, di sini si penjaga lalu mengingatkan kepada Joel untuk menghindari jalanan saat malam hari, karena kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan ada kerusuhan besar dari sekelompok pemberontak yang menentang pemerintahan Fedra, di mana kelompok pemberontak tersebut bernama Firefly. Stay safe. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan beberapa orang penyelundup yang sedang menyekap seorang perempuan bernama Tess, nggak pakai urin, di mana orang ini adalah rekan Joel yang tidak terima dengan tindakan si penyelundup karena telah menipunya dalam transaksi jual beli aki. Yang padahal Tess sendiri sudah membayar si penyelundup dengan kupon. Namun secara sepihak, penyelundup tersebut malah menjual akinya kepada orang lain. Di sini mereka berniat untuk menghabisi Tess agar tindakan menipunya tidak diketahui oleh Joel, mengingat Joel sendiri adalah salah satu orang yang gigih dan cukup ditakuti di zona karantina. Dan jika sampai aksi menipunya diketahui oleh Joel, maka bisa dipastikan nyawanya akan terancam. Namun belum sempat membunuhnya, tiba-tiba beruntung Tess masih selamat atas ledakan tersebut dan ternyata ledakan barusan diakibatkan oleh kerusuhan yang melibatkan antara Fedra dan Firefly. Di sini Tess berusaha untuk melarikan diri dan menghindar dari kerusuhan tersebut. Sayangnya aksi tersebut keburu ketahuan oleh pihak Fedra yang mengharuskannya ditangkap oleh tentara Fedra karena dianggap sebagai bagian dari Firefly. Kembali ke Joel yang dengan entengnya memotong antrian untuk menemui petugas radio dan menanyakan kabar Tommy, di mana sebelumnya dia telah berkali-kali mengirimkan pesan kepada Tommy yang saat ini berada di wilayah Wyoming dan sudah 3 minggu dia belum mendapat pesan balasan darinya. Mengetahui hal itu, dia terpaksa kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk yang memikirkan keselamatan adiknya, karena seperti diketahui, wilayah Wyoming merupakan daerah terbuka yang terdapat banyak sekali zombie dan penjara yang tidak mengenal aturan sama sekali. Keesokan harinya, Tess yang sudah dibebaskan karena terbukti memang tidak bersalah, dia lalu pulang dan menemui Joel, di mana di sini Tess langsung memberitahu soal masalahnya dengan si penyelundup yang telah menipu mereka. Terlihat Joel begitu emosi karena dia harus kehilangan satu-satunya benda untuk mobil yang akan dia gunakan demi mencari keberadaan adiknya. Robert is terrified of you. Di tempat lain diperlihatkan seorang bocil yang sangat cerigis dan kekanak-kanakan bernama Ellie yang sedang disekap oleh Firefly yang diketahui Ellie sendiri adalah murid sekolah militer Fedra, di mana pihak Firefly sengaja menyekap Ellie karena diduga mengalami mutasi genetik dan saat ini bisa kebal terhadap infeksi jamur cordyceps. Informasi penyekapan tersebut tentu saja dirahasiakan dengan amat sangat rapat agar tidak diketahui oleh pihak Fedra dan bahkan para anggota Firefly sekalipun, di mana orang yang paling bertanggung jawab soal penyekapan tersebut hanya diketahui oleh pemimpin kacap Firefly yang bernama Marlin. Di sini ternyata si penyelundup menjual akinya kepada mereka karena dalam waktu dekat pihak Firefly akan segera bergerak ke pusat untuk membawa Ellie yang nantinya akan diteliti untuk pembuatan vaksin sekaligus mengembalikan demokrasi dan kebebasan karena selama ini orang-orang telah ditindas oleh kediktatoran militer Fedra. Is this real? Keep it quiet. Setelah mencari informasi ke rekan si penyelundup, akhirnya Joel dan Tess mendapat jawaban kemana akinya dijual, di mana di sini mereka langsung bergegas menuju ke tempat tersebut melalui jalur belakang dengan menyusuri jalur kereta bawah tanah dan melihat seorang manusia yang sudah tewas dipenuhi jamur. Begitu sampai di lokasi, Joel dan Tess baru menyadari kalau tempat tersebut adalah markas Firefly, di mana di sini mereka menemukan mayat si penyelundup yang barusan dibunuh oleh Firefly sebagai konsekuensi karena telah menjual aki yang sudah rusak.
Ketika Joel dan Tess menyusuri ruangan tersebut, tiba-tiba Ellie mendodos mereka disusul kemunculan Marlin dan Kim yang mengacungkan senjatanya. You okay? Terlihat Marlin dan Kim yang terluka akibat baku tembak dengan si penyelundup, di mana di sini Marlin yang sebelumnya kenal dengan Joel melalui Tommy lalu menjelaskan rencana mereka, di mana mereka berniat membawa Ellie ke cabang Firefly yang berada di bekas gedung pemerintahan di wilayah barat. Namun niatan tersebut harus kandas karena pihak Fedra akhir-akhir ini semakin meningkatkan penjagaannya. Terlebih dia juga terluka setelah baku tembak dengan penyelundup barusan. Marlin yang sudah mengetahui rekam jejak dan kemampuan survival Joel di atas rata-rata, di sini dia lalu meminta Joel dan Tess untuk mengantarkan Ellie ke gedung pemerintahan, di mana Marlin menjanjikan kalau saudara Firefly-nya di gedung pemerintahan akan memberikan senjata, kendaraan, dan pop mie gratis. I swear. You trust her? No. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya mereka setuju dengan syarat Firefly di sana akan memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh Joel dan Tess untuk mencari Tommy. Don't fuck this up. Joel. Setelah itu, Joel dan Tess lalu membawa Ellie ke rumahnya untuk merancang strategi selanjutnya. Di sini Ellie yang dikurung di dalam kamar sempat membaca sebuah buku lagu milik Joel, di mana di dalam buku tersebut terdapat sebuah kode yang menunjukkan kalau radio di kamarnya memutar lagu tahun 60-an berarti tidak ada informasi baru, lagu 70-an berarti ada berita baru, sementara lagu 80-an menunjukkan akan adanya bahaya. It's time to go. Malam harinya setelah berkemas dan memastikan perbekalan lengkap, akhirnya mereka melakukan perjalanan panjangnya dengan melewati gorong-gorong untuk menghindari pasukan Fedra yang sedang berpatroli. Sayangnya mereka tidak sengaja bertemu dengan salah satu pasukan Fedra yang sedang pipis, dan ternyata orang itu adalah orang yang kemarin bertransaksi dengan Joel. Hey, don't move! You gotta be shitting me. Di sini Joel sempat ingin menyogok pasukan tersebut dengan kupon dan obat-obatan, namun dia malah menolak dan mulai memeriksa mereka dengan alat pendeteksi. Unauthorized exit. Lalu ketika si pasukan ingin memeriksa Ellie menggunakan scannernya, dengan cerobohnya Ellie langsung menusukkan pisau tepat ke kaki orang itu, di mana hal itu membuat situasi semakin memanas. Di sini Joel sempat bernegosiasi dengan si pasukan yang terus menodongkan senjata ke arahnya, dan pada waktu yang bersamaan Joel langsung teringat dengan kejadian 20 tahun lalu yang menewaskan anaknya. Tak ingin terulang kejadian untuk kedua kalinya, Joel lalu menikam pasukan tersebut dengan membabi buta. Setelah berhasil menghabisi pasukan tersebut, di sini Tess tidak sengaja melihat alat pendeteksi yang baru saja ditempelkan ke tubuh Ellie ternyata berwarna merah, dan itu artinya Ellie positif terinfeksi jamur cordyceps. Tess yang panik dan tidak ingin menjadi korban keganasan jamur tersebut lalu berniat untuk langsung mengeksekusinya. Namun di sini Ellie langsung menyangkalnya dengan menjelaskan kalau dia sudah terjangkit virus tersebut selama 3 minggu, di mana biasanya orang-orang pada umumnya akan menjadi zombie kurang dari 24 jam setelah terjangkit jamur tersebut. Mendengar penjelasan barusan dan di lain sisi pasukan Fedra lain yang mendengar keributan di sana akan segera datang, Joel langsung mengambil senjata si pasukan dan melanjutkan perjalanannya bersama Tess dan Ellie. Scene lalu berpindah pada tahun 2003, 2 hari sebelum wabah jamur cordyceps menjangkit seluruh penduduk di dunia di negara berflower dengan keanekaragaman budaya di dalamnya, yaitu Indonesia, atau lebih tepatnya di kota Jakarta. Di tengah aktivitas hiruk-pikuknya kota Jakarta, diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang makan siang di warteg Bujazim 1, di mana wanita cerdas ini bernama Dr. Ratna, seorang profesor mikologi yang berfokus pada bidang penelitian jamur di Universitas Indonesia. Di sini dia lalu ditemui oleh seorang letnan jenderal bernama Pak Agus yang memintanya untuk ikut bersamanya, bukan karena masalah kriminalitas, namun Dr. Ratna dibawa ke rumah sakit karena dibutuhkan keahliannya sebagai profesor jejamuran. Maaf sudah mengganggu makan siang.
Sesampainya di sana, Dr. Ratna lalu dibawa ke laboratorium untuk melihat sampel jamur cordyceps yang sebelumnya telah mereka ambil dari dalam tubuh manusia yang padahal seharusnya jamur tersebut tidak dapat bertahan di dalam tubuh manusia. Bisa bertahan pada manusia. Menggunakan baju APD lengkap, Dr. Ratna mulai memeriksa seorang jasad yang sudah terinfeksi jamur cordyceps, di mana di sini dia terkejut setelah mengetahui di dalam tubuh wanita itu terdapat jamur yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam obrolan empat mata, Pak Agus lalu menjelaskan kalau sekitar 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung di Jakarta, jasad wanita barusan secara brutal menyerang 3 rekan kerjanya dan dengan terpaksa dia dikunci di kamar mandi. Beruntung polisi datang tepat waktu untuk melumpuhkannya karena alasan keselamatan. Sementara itu, ketiga orang yang telah menjadi korbannya juga ditangkap dan dieksekusi sesuai SOP. Namun tidak hanya itu, setelah insiden tersebut, 14 orang pekerja lain dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Di sini Pak Agus memberikan keterangan kalau maksud beliau membawa Dr. Ratna ke sini yaitu diminta untuk membuatkan vaksin dengan keilmuannya sebagai profesor mikologi atau pencegahan asal apalah yang paling pas untuk memutus rantai penyebaran wabah aneh tersebut. Namun sebagai orang yang telah berkecimpung dan mendedikasikan hidupnya selama puluhan tahun untuk meneliti jamur, Dr. Ratna mengatakan kalau tidak ada vaksin untuk jenis jamur tersebut dan satu-satunya cara yaitu pengeboman seluruh kota Jakarta. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Saya hanya ingin bersama dengan keluarga. Kembali ke cerita, diperlihatkan Ellie bersama Joel dan Tess yang sedang beristirahat sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Di mana di sini Joel dan Tess terus siaga penuh dalam memperhatikan Ellie karena khawatir dengan jamur yang berada di tubuhnya. Di mana dia juga menanyakan apa maksud sebenarnya Marlin memaksa mereka untuk mengantarkannya ke Firefly cabang barat. Karena desakan yang dilakukan oleh Joel dan Tess, akhirnya mau nggak mau Ellie memberitahu kalau sebenarnya dia dilindungi dari militer Fedra karena dia akan diambil sampel darahnya untuk pembuatan vaksin cordyceps oleh para ilmuwan Firefly karena diduga dia kebal terhadap jamur cordyceps. Di mana hal ini juga menegaskan kalau mungkin saja ada anak-anak lain dengan imun seperti Ellie, namun tidak mempunyai kesempatan karena begitu tanda scanner Fedra menunjukkan warna merah, dia akan segera dieksekusi seperti bocah di awal film. Di sini diperlihatkan Tess yang masih percaya dengan keajaiban tersebut, sementara Joel ngotot bahwa cepat atau lambat Ellie akan menjadi zombie karena sudah 20 tahun mendengar kebohongan tentang obat ajaib bernama vaksin yang sampai saat ini tidak ada satupun yang berhasil. Don't. Tidak berhenti di situ, Tess lalu kembali meyakinkan Joel untuk tetap mengantarkan Ellie sesuai permintaan Marlin karena di samping itu mereka juga membutuhkan armada demi menyelamatkan Tommy. Dan setelah berdiskusi sebentar, akhirnya Joel pun setuju untuk bodo amat tentang vaksin tersebut dan tetap mengantarkan Ellie demi mendapatkan kebutuhan mereka untuk mencari Tommy. Wow. Ya. Sesampainya di luar, keadaan terlihat begitu mencekam karena tidak ada satupun manusia di sana, di mana banyak sekali mobil berserakan dan gedung yang mulai diselimuti rumput ilalang, dan seketika perjalanan mereka terhenti ketika mendengar jeritan di tengah jalan. Let's keep moving. Lalu ketika mereka sedang berada di lantai paling atas sebuah gedung tua untuk memeriksa jalur menuju ke gedung pemerintahan markas Firefly, ternyata jalur mereka sudah dipenuhi zombie dan jika nekat lewat daerah tersebut, tinggal menunggu waktu para zombie itu akan segera bereaksi. Di sini Tess lalu meminta untuk tetap waspada karena seperti yang sudah diketahui, sekumpulan zombie terdekat masih akan terhubung dan langsung mengetahui lokasi keberadaan mereka jika sampai seseorang menginjak salah satu bagian kolektivitas vegetatif atau gampangnya koloni dari jamur yang masih satu akar di wilayah tersebut. We have to check it from the hotel first. Mengetahui hal itu, mereka lalu memutuskan untuk melewati jalur lain melalui gedung tua
di mana di dalam mereka dikejutkan dengan menemukan seorang pria bersimbah darah yang kemungkinan tewas diserang oleh zombie, dan mereka bisa memastikan kalau pria tersebut belum lama tewas yang mungkin saja adalah orang yang berteriak barusan. Lalu dengan berhati-hati, mereka kembali menyisir ruangan dengan menaiki tangga yang dipenuhi oleh mayat dan jamur yang sudah kering. Namun tanpa diduga, bangunan tersebut tiba-tiba runtuh dan mereka harus terperangkap di dalam sebuah ruangan setelah sebuah atap menutupi pintu masuk. Di mana di sini mereka yang panik tiba-tiba mendengar suara misterius yang ternyata itu adalah zombie tahap ketiga yang dinamakan Clicker dengan jamur keras yang sudah memenuhi kepalanya. Sedikit informasi, jadi di dalam game yang menginspirasi film ini, sampai saat ini ada 5 tahapan zombie dengan ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama disebut dengan runner, zombie tahap awal setelah baru saja terinfeksi dengan wujud yang masih seperti manusia biasa dan wajahnya masih bisa dikenali. Tahap kedua dinamakan stalker yang udah mulai ada antenanya, di mana jamur sudah menginfeksi otaknya selama 2 minggu lebih. Ketiga, clickers, yaitu manusia yang sudah terinfeksi selama lebih dari setahun dan jamur cordyceps sudah menguasai otaknya. Pada tahap ini biasanya jamur cordyceps sudah merusak beberapa fungsi tubuh para korbannya yang biasanya menutupi wajah untuk melindungi kepala orang yang terinfeksi tersebut. Namun hal itu juga merusak penglihatannya dan dia mengandalkan suara untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Setelah bertahun-tahun jamur keras di kepala clicker merambat ke anggota tubuh lain dan menjadikan korban menuju ke tahap keempat yang diberi nama blotter. Dengan jamur di seluruh tubuh sudah mengeras seperti pondasi perumahan dan biasanya dia juga mempunyai kekuatan di atas kemampuan manusia. Lalu ada juga Samblers, sama seperti blotter yang sudah terinfeksi jamur selama beberapa tahun, di mana dia mempunyai spora beracun yang bisa membakar kulit korbannya. Lalu yang terakhir dinamakan Red King, di mana tahapan ini adalah yang paling mengerikan dan berbahaya. Dengan jamur cordyceps yang menginfeksi korbannya lebih dari 20 tahun, Red King adalah gabungan dari semua jenis zombie dengan tubuh layaknya monster yang sudah mengubah bentuk asli dari manusia. Kembali ke film, meskipun mereka sudah mengendap-endap untuk bersembunyi, namun karena si zombie ini sangat peka dengan setiap gerakan kecil, akhirnya karena menginjak pecahan gendul, kaca, persembunyian mereka ketahuan dan di sini Ellie sempat terkena gigitan zombie, namun akhirnya mereka bisa melumpuhkan zombie tersebut setelah tes menancapkan kapak di telinganya sehingga membuatnya buta dan tuli. Lalu Joel menembaknya di bagian kepala yang belum tumbuh jamurnya dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Di luar, Joel sempat khawatir kalau gigitan zombie kedua pada Ellie akan menginfeksi Ellie menjadi zombie. Namun Tess meyakinkan Joel untuk tetap tenang dan fokus dengan tujuan awal mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di gedung bekas pemerintahan yang dijadikan markas Firefly. Namun ketika berada di dalam, mereka langsung terkejut setelah mengetahui kalau ternyata semua anggota Firefly di sana telah tewas dibantai oleh para zombie. Tess, it's over. Dalam keadaan putus asa karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari, Joel sempat memaksa Tess untuk kembali bersama-sama ke zona karantina sebelum mereka juga akan dihabisi oleh para zombie. Namun karena udah terlanjur, Tess memaksa Joel untuk tetap tinggal di gedung tersebut karena yang tidak dia ketahui adalah ternyata Tess telah digigit saat mereka melawan clicker sebelumnya. Di sini Tess meminta Joel untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke barat sesuai perintah Marlene karena Tess yakin kalau Ellie bukanlah manusia pada umumnya, di mana hal itu dibuktikan ketika tubuhnya tidak menunjukkan gejala apapun meskipun telah digigit zombie 2 kali. Dan itu artinya kemungkinan besar vaksin benar-benar bisa dibuat, di mana di sini Tess ingin Joel menghubungi 2 kenalan mereka yang bernama Bill dan Frank untuk membantunya menyelesaikan misi tersebut. And you said everything right. Di tengah obrolan tersebut,
tiba-tiba ada seekor zombie yang sedang merangkak untuk menyerang. Lalu dengan entengnya Joel langsung menembak zombie tersebut. Namun yang tidak dia sadari adalah Joel menembak zombie tepat di atas vegetasi jamur cordyceps, di mana para zombie akan terhubung ketika mereka menginjak ataupun menyentuh salah satu jamur tersebut. Dan itu artinya Joel baru saja mengundang para zombie untuk datang ke lokasinya. Karena nggak ada pilihan lain, sementara gerombolan besar zombie akan segera muncul. Di sini Tess menyuruh Joel untuk segera membawa Ellie keluar, sementara dirinya akan mengorbankan diri yang telah terinfeksi untuk memusnahkan zombie agar tidak mengejar mereka berdua. Joel yang hanya bisa terdiam pasrah membiarkan Tess mengorbankan dirinya dan dengan terpaksa membawa keluar Ellie meninggalkan Tess sendirian di gedung tersebut. Dan akhirnya Tess pun berhadapan langsung dengan para zombie yang akan segera menginfeksinya, di mana di sini dia berusaha menyalakan korek api untuk membakar ruangan tersebut yang sebelumnya telah dilepi bensin. Setelah berhasil melarikan diri dari ancaman zombie dan merelakan Tess untuk dijadikan tumbal, di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka di mana sikap Joel yang terkesan menyalahkan Ellie atas kematian Tess karena semua ini tidak akan terjadi seandainya Marlin tidak memberinya tugas untuk mengantarkan Ellie. Alih-alih meminta maaf, Ellie justru menyangkalnya dengan berkata kalau insiden ini terjadi karena Joel sendirilah yang menyanggupi permintaan Marlin demi mendapatkan truk dan perlengkapan untuk mencari keberadaan saudaranya. Yang artinya itu semua adalah resiko pekerjaan yang harus dihadapinya, bukan malah menyalahkan keadaan apalagi menyalahkan dirinya. Perkataan Ellie barusan akhirnya membuat Joel tersadar dan mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat. Namun sebelum itu, karena lokasi markas Firefly masih belum jelas, mereka harus ke rumah temannya yang bernama Bill dan Frank untuk meminta bantuan perlengkapan dan peta, sembari mencari informasi mengenai lokasi Firefly di bagian barat. Are Bill and Frank nice? So mereka lalu mengambil senjata yang telah lama Joel sembunyikan di sebuah warung Madura daerah sana, di mana Joel langsung mencari barang yang dia cari sementara Ellie memeriksa ruangan lainnya. Di sini dia menemukan sebuah pintu rahasia bawah tanah di mana Ellie yang minim akan sopan santun dan tata krama nekat masuk ke ruangan gelap tersebut. Dan dia hanya menemukan pembalut yang tergeletak di rak. Namun di waktu bersamaan tiba-tiba terdengar suara mencurigakan di balik kegelapan yang ternyata itu adalah suara zombie yang tertimbun reruntuhan bangunan. Alih-alih kabur, Ellie justru menghampiri zombie tersebut untuk memuaskan rasa penasarannya. Setelah membunuh zombie tersebut, dia lalu keluar dari ruangan itu untuk kembali menemui Joel dan menyembunyikan apa yang barusan dia lihat. Sementara itu Joel yang akhirnya mengurungkan niatnya mengambil senjata otomatis karena membutuhkan amunisi yang cukup banyak dan langka, akhirnya dengan tangan kosong melanjutkan perjalanannya untuk menemui Bill dan Frank. Di tengah perjalanan, Ellie yang tidak bisa diam dan masih penasaran tentang wabah tersebut lalu bertanya soal bagaimana seluruh dunia bisa hancur hanya karena sebuah jamur dan siapakah yang menggigit orang yang pertama kali terjangkit jamur cordyceps. Pretty much. Joel pun lalu menjawab kalau tidak ada yang tahu siapa penyebab awalnya. Namun di sini Joel mengira kalau jamur-jamur tersebut bermutasi dan masuk melalui makanan seperti tepung, gula, ataupun boba, di mana manusia mulai terjangkit setelah memakan olahan dari bahan-bahan tersebut yang tersebar di seluruh dunia 20 tahun yang lalu. By Monday, everything was gone. Di sini Joel sempat ingin memutar dan mencari jalan lain karena di depan ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh Ellie walaupun itu tidak membahayakan. Namun yang namanya bocil dilarang itu sama dengan menyuruh. Ellie nekat melanjutkan perjalanan dan sangat terkejut setelah melihat banyak sekali tengkorak manusia di lahan kosong, di mana ternyata itu adalah pengungsi 20 tahun lalu yang terpaksa dieksekusi untuk memutus rantai penyebaran. Di mana pada waktu itu, tepat tanggal 30 September 2003, ternyata korban eksekusi di lahan kosong barusan berasal dari komplek perumahan di sekitar sana.
Di sini seseorang bernama Bill sudah mampu membaca situasi yang akhirnya membuatnya berhasil lolos dari Fedra setelah bersembunyi di basement rumahnya yang penuh dengan perlengkapan, cadangan makanan, dan persenjataan. World Order jackboot fucks. Setelah semua orang dibawa oleh Fedra dan hanya menyisakan dirinya, Bill lalu keluar menjarah semua bahan makanan, perlengkapan, dan bensin yang akan dia butuhkan untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, dia juga mengambil genset milik sebuah PT di mana genset tersebut dia gunakan untuk membuat pagar listrik beserta jebakan untuk menahan serangan zombie dan penjara dari luar yang bisa dia pantau dari CCTV. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, dengan pasokan makanan yang mulak-mulak beserta sistem keamanan ketat dengan tegangan listrik yang dia pasang di setiap pagarnya, Bill mampu bertahan hidup sampai saat ini, hingga pada suatu hari dia melihat dari CCTV kalau jebakannya telah berhasil menjerumuskan seseorang yang bernama Frank. Setelah memastikan Frank aman dari infeksi jamur cordyceps dengan alat pendeteksinya, dia lalu membawanya ke rumah dengan syarat Frank tidak diperbolehkan menyebarkan informasi di mana tempat tinggalnya untuk mencegah pengungsi lain berdatangan. Di sini, Bill menjamu orang yang dia kenal barusan dengan menghidangkan makanan terbaik, sampai akhirnya karena terlalu kesepian dan capek juga nyuci-nyuci sendiri, Bill mengajak Frank untuk menemaninya mulai saat itu. Singkat cerita, setelah menjalani kehidupan bersama selama 3 tahun, tentu saja cekcok biasa terjadi di mana kali ini pertengkaran bermula ketika Frank diam-diam mengundang temannya yang dia kenal melalui komunikasi radio, yang mana orang itu adalah Tess dan Joel. You what? Di tengah suasana makan, Bill tetap terlihat tidak nyaman dengan kedatangan tamu tersebut, di mana Joel yang melihat hal itu lalu menjelaskan kalau dirinya dan Tess akan membantunya bersama-sama melawan zombie dan para penjara. Tidak hanya itu, dia juga menawarkan barter dengan memberikan kumparan aluminium bertegangan tinggi untuk memperkuat arus listrik di pagarnya yang akan bertahan seumur hidupnya, karena menganggap kalau pagarnya sudah mulai usang, di mana cepat atau lambat orang-orang di sekitarnya akan mengetahui lokasinya dan berniat untuk mengambil apa yang Bill miliki. They'll come at night, quiet and armed. We'll be fine. Namun walaupun begitu, terlihat Bill tetap menolak tawaran tersebut karena nyatanya hingga saat ini dia masih bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa pertolongan siapapun. Dan sebelum pergi, Tess sempat ngobrol dengan Frank soal kode komunikasi dari radio milik Joel dengan kode berupa lagu, dan dari sinilah asal-muasal kode lagu yang telah mereka terapkan dengan memutar lagu di sebuah radio untuk memberikan kode bahaya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, perkataan Joel tentang penjara akhirnya menjadi kenyataan, di mana pada suatu malam mereka didatangi oleh sekelompok orang yang berusaha untuk menembus pagarnya meskipun pagarnya dipenuhi dengan ranjau dan tegangan listrik. Di sini, Bill yang berniat mengusir para penjara tersebut justru terkena sebuah tembakan yang mengenai perutnya, di mana Frank langsung membawanya masuk untuk diobati. Beruntung para penjara tersebut tidak berhasil menembus pagar listrik mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Yeah, the fence will kill the rest. Call Joel. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian di tahun 2023, karena kondisi Frank yang semakin tua ditambah sering cekrah-cekreh sakit-sakitan, Bill dan Frank akhirnya memutuskan untuk udah cukup segini aja dan on goal bersama-sama. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu semenjak kematian mereka, akhirnya Joel dan Ellie sampai di sana, di mana rumah tersebut sudah kosong tak berpenghuni. Di dalam, mereka menemukan sebuah amplop yang berisikan kunci mobil dan sebuah pesan yang ditujukan kepada Joel yang mengatakan kalau dia bersama Frank memutuskan untuk on goal dan memberikan kode masuk ke basement miliknya yang penuh dengan berbagai macam senjata untuk menjaga Tess agar tetap aman. Yang padahal Tess sendiri sudah innalillahi.
di mana hal itu membuat Joel kembali bersedih karena teringat dengan kematian Tess. God help any motherfuckers who stand in our way. Stay here. Namun karena tugasnya belum selesai, Joel berusaha menutupi kesedihannya dan langsung pergi ke garasi untuk mempersiapkan mobil milik Bill dan akan segera pergi untuk mencari Tommy di wilayah Wyoming, di mana Joel berniat untuk meminta petunjuk lokasi Firefly karena sebelumnya dia adalah bagian dari Firefly dan bisa dipastikan dia mengetahui di mana lokasi laboratorium tempat pembuatan obat ataupun vaksin jamur Cordyceps. Sebelum berangkat, Joel sempat memberi pesan kepada Ellie untuk merahasiakan apapun yang berkaitan dengan Tess dan juga merahasiakan soal dirinya yang kebal dengan jamur Cordyceps. You do what I say when I say it. Selanjutnya, mereka lalu mengambil senjata milik Bill di basement untuk dibawa sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut dan menyempatkan diri untuk mandi. Namun yang tidak disadari Joel adalah Ellie diam-diam mengambil pistol yang dia temukan di laci dan langsung memasukkan pistol tersebut ke dalam tasnya tanpa sepengetahuan Joel. Setelah memastikan semuanya lengkap dan aki mobil selesai dicas, akhirnya mereka pun bergegas memulai perjalanan menuju Wyoming untuk mencari Tommy. Di tengah perjalanannya, mereka lalu berhenti di sebuah SPBU terbengkalai untuk mengambil sisa-sisa bensin pada mobil-mobil yang ada di sana. Sementara itu Ellie diam-diam masuk ke sebuah toilet karena dia mempunyai mainan baru dan berpikir seru gitu membayangkan rasanya menembak dengan pistolnya. Setelah selesai mengambil apa yang dicari, Joel dan Ellie langsung melanjutkan perjalanannya lagi, di mana suasana di sekitar mereka begitu mencekam tanpa seorang pun manusia dan hanya menyisakan reruntuhan dari bekas-bekas populasi manusia. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kota Kansas, di mana mereka menemukan terowongan menuju Wyoming tertutup oleh mobil-mobil berserakan. Di sini Joel yang merasa kalau hal tersebut tidak natural seperti sudah ditata begitu, dia lalu memutuskan untuk putar balik dan mencari jalan lain melewati pusat kota, di mana di sini diperlihatkan zona karantina milik Fedra yang sudah dikosongkan, dan hal itu bukanlah hal yang baik. Dan benar saja, di sini ketegangan dimulai ketika Joel tiba-tiba dicegat oleh seseorang yang meminta pertolongan dan disusul lemparan batu yang mengenai kaca mobilnya. Dan Joel terpaksa menabrakkan mobilnya ke sebuah ruko untuk mencari perlindungan karena mereka telah dikepung. Di sini baru terlihat Joel begitu menguasai teknik tembak-menembak, di mana dia sengaja membiarkan musuh menyerang membabi buta terlebih dahulu sembari menunggu timing yang pas untuk melakukan serangan balik. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Ellie untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke gedung sebelah melalui lubang kecil. Go! Di sini Joel berhasil dengan mudah melumpuhkan dua orang yang menembakinya, namun ternyata perampok lainnya tiba-tiba muncul dari belakang Joel dan langsung menyerangnya. Sementara itu Ellie yang melihat Joel dalam posisi terdesak lalu memberanikan diri untuk keluar dari ruangan dan berkata dalam hati, "Inilah waktuku." Di sini diperlihatkan ketidaksiapan perampok tersebut dalam mengatasi resiko atas apa yang dia lakukan, yang menegaskan kalau dia hanya ikut-ikutan, di mana dia merengek dan memohon ampunan untuk diantarkan pulang ke tempat ibunya. Di sini Joel lalu menyuruh Ellie untuk kembali ke ruangan sebelah saat dia mengeksekusi kelitih tersebut. Setelah Joel menghabisi begal barusan, mereka memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang, di mana di sini dia tidak sengaja melihat beberapa mobil yang sedang melintas. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Joel dan Ellie lalu bersembunyi ke gedung lainnya untuk memantau kondisi sembari memikirkan cara untuk pergi dari tempat tersebut. Are we okay in here? But they'll be coming through these places soon enough.
Ternyata mobil barusan adalah milik kelompok pemberontak dari kota Kansas yang telah mengambil alih zona karantina milik Fedra untuk dijadikan markasnya, di mana pemberontak ini dipimpin oleh wanita bernama Kathleen yang diperlihatkan sedang menginterogasi seorang kakek-kakek karena diduga dia adalah mata-mata Fedra yang terindikasi menyembunyikan mata-mata lain yang sedang mereka cari, yaitu kakak beradik Henry dan Sam. Bukan tanpa alasan, namun Kathleen mencari dua orang tersebut adalah untuk membalas dendam karena sebelumnya mereka telah menyerahkan kakaknya ke pihak Fedra yang akhirnya dihukum mati. Di waktu yang bersamaan, salah satu anak buahnya memberitahu kepada Kathleen kalau dirinya telah menemukan 3 jasad anggotanya di gedung sebelah. Lalu Kathleen yang emosi setelah melihat pasukannya terbunuh langsung menembak kakek-kakek tersebut karena menganggap orang yang telah membunuh anggotanya adalah salah seorang mata-mata lain yang padahal itu adalah perbuatan Joel. Tanpa buang waktu, Kathleen langsung menyuruh pasukannya untuk segera bertindak mencari keberadaan Henry sebelum terjadi korban lebih banyak lagi. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi kaleng bekas makanan dan temboknya terdapat gambar anak kecil. Dan dari sini, Kathleen menduga kalau Henry sempat tinggal di tempat tersebut dan telah kabur karena kehabisan makanan. Selanjutnya, anak buahnya lalu membawa Kathleen ke sebuah ruangan yang barusan dia temukan yang berlokasi di bawah tanah di gedung yang sama, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah retakan dan terlihat bergerak seakan memberontak. Kembali ke Joel dan Ellie yang masih bersembunyi di sebuah ruangan gedung. Di sini Joel lalu meminta maaf karena keteledorannya yang membuat Ellie harus menembak seseorang yang juga masih seusianya. Namun Ellie tidak terkejut melihat hal itu karena sebelumnya di sekolah Fedra dia pernah dilatih untuk menggunakan senjata. Dari sini untuk memfasihkannya, Joel lalu mempercayakan dan mengajari cara menggunakan pistol dengan benar. Setelah memastikan kondisi di luar aman, malam harinya mereka lalu keluar dari gedung tersebut dan mencari gedung tertinggi untuk tempat menginap yang lebih aman sembari memikirkan cara keluar dari wilayah tersebut. Namun karena menaiki tangga 40 lantai membutuhkan tenaga lebih, sementara usia Joel yang kini menginjak 56 tahun dan radang sendinya yang meronta-ronta, akhirnya mereka memutuskan untuk sedapatnya aja dan sementara tidur di ruangan tersebut. Big time. Ketika mereka berdua sedang tertidur pulas, tiba-tiba Ellie membangunkan Joel dengan posisi mengangkat tangannya, di mana ternyata mereka telah ditodong menggunakan pistol oleh orang yang selama ini Kathleen cari, yaitu Henry dan adiknya Sam. Sedikit cerita, beberapa hari yang lalu sebelum Joel dan Ellie sampai di sana, diperlihatkan sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Kathleen ini telah berhasil mengkudeta dan mengambil alih zona karantina Fedra cabang Kansas yang telah eksis berdiri selama 20 tahun terakhir. Tidak hanya itu, mereka bahkan terlihat meluapkan kekesalannya dengan menyiksa pasukan Fedra seperti apa yang telah mereka lakukan 20 tahun ke belakang. Dan Kathleen juga menangkap mata-mata yang mendukung tindakan Fedra yang mereka sebut dengan kolaborator, di mana salah satunya adalah Henry yang saat ini berhasil kabur dari kejaran pasukan Kathleen. Diperlihatkan juga awal pertemuan Henry dengan si kakek di sebuah gedung, di mana di sini Henry merencanakan pelarian dengan melewati sebuah terowongan bawah tanah yang hanya diketahui oleh dirinya. Sementara itu Sam yang memiliki kekurangan, yaitu mohon maaf tuli dan bisu, dia sempat diberi pengalian oleh Henry dengan memberinya sebuah kapur untuk menyalurkan hobinya, yaitu menggambar dan berimajinasi menjadi Power Ranger.
Singkat cerita, karena persediaan makanan mereka semakin menipis, sementara si kakek yang sebelumnya menyuplai makanan justru tertangkap dan dibunuh oleh Caitlin, akhirnya Henry dan Sam memutuskan untuk keluar mencari makanan dengan berjalan kaki setelah mempelajari rutinitas dan pola patroli pasukan pemberontak setiap harinya. Namun baru sampai di pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara mobil menabrak bangunan disusul suara baku tembak, di mana ternyata baku tembak tersebut adalah Joel yang sedang melawan begal tempo hari. Lalu malam harinya, Henry dan Sam pun memutuskan untuk membuntuti Joel, sampai pada akhirnya mereka menodongkan pistol ke arah Joel dan Ellie yang sedang tertidur. Eyes on me. Eyes on me. Di sini Henry yang sengaja menodongkan pistol ke arah Joel adalah untuk berjaga-jaga, yang padahal niat mereka sebenarnya adalah untuk mengajak bekerja sama keluar dari kota tersebut. Bukan tanpa alasan, namun Henry yakin kalau Joel memiliki skill combat dan survival yang bisa diandalkan untuk membantunya keluar dari kota itu, di mana hal itu diketahui ketika Joel berhasil melumpuhkan beberapa perampok sendirian. Keesokan harinya, setelah menyadari posisi mereka yang saling membutuhkan, Henry lalu menjelaskan situasi di kota itu, di mana para pemberontak yang dipimpin oleh Caitlin telah berhasil menggulingkan pasukan Fedra. Tidak hanya itu, Henry juga memberitahu kalau Caitlin juga memburu mata-mata yang disebut dengan kolaborator seperti dirinya yang telah bekerja sama dengan Fedra. Terlebih sebelumnya dia telah diam-diam menyerahkan kakak Caitlin kepada Fedra. Di sini Joel sempat menolak kerjasama tersebut setelah mengetahui kalau Henry adalah seorang pengkhianat, karena nantinya dia akan kembali berkhianat untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu. Namun karena Joel juga membutuhkan pengetahuan Henry yang memiliki jalan rahasia dan sudah hafal dengan situasi kota untuk membawanya keluar dari kota itu, terpaksa Joel pun menyetujui kerjasama tersebut. You clear the way. Which means that we're not going to be running into any of our people. Selanjutnya Henry lalu menjelaskan rencananya yang akan kabur melewati terowongan bawah tanah yang pintu masuknya berada di bawah gedung sebuah bank. Di sini dia juga memberitahu alasannya merekrut Joel sebagai partnernya adalah untuk membantu melawan zombie, karena usut punya usut, 15 tahun yang lalu Fedra menggiring semua zombie yang ada di kota untuk masuk ke terowongan dan mengunci rapat terowongan tersebut hingga sekarang. Di mana hal itu membuat Caitlin dan pasukannya tidak akan berani patroli di terowongan tersebut. Namun di sini Henry juga mengatakan kalau kabar dari Fedra yang Caitlin tidak tahu bahwa zombie-zombie tersebut sudah dibersihkan 3 tahun yang lalu. Jadi tugas Joel hanyalah untuk berjaga-jaga jikalau masih ada 1-2 zombie yang masih tersisa di sana. Karena nggak ada pilihan lain, sementara kalau melewati jalan utama mereka akan langsung ketahuan, akhirnya Joel pun menyetujui rencana tersebut. I think it's this way. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergegas menuju ke terowongan bawah tanah dan beruntungnya terowongan tersebut benar-benar aman dari gangguan zombie. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan bekas playgroup yang dipenuhi dengan mainan dan gambar-gambar di tembok. Di sini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu malam hari untuk menghindari patroli pasukan Caitlin ketika mereka keluar dari terowongan. Keep it down, we're not out yet. Melihat kedekatan Ellie dan Sam, dalam obrolan empat mata, Henry lalu menjelaskan kepada Joel kalau dirinya terpaksa menjadi kolaborator demi menyelamatkan adiknya yang mempunyai penyakit leukemia, di mana obat untuk menyembuhkan Sam hanya dimiliki oleh Fedra, dan sebagai bayarannya, pihak Fedra meminta bantuan Henry untuk menangkap teman dekatnya sendiri, yaitu seorang pria yang paling berpengaruh, yaitu pemimpin pemberontak sekaligus kakaknya Caitlin. Atas alasan itulah Henry dan Sam diburu oleh Caitlin yang berniat menghabisinya atas nama balas dendam. Can we just rest here for a while? Singkat cerita, malam harinya mereka lalu melanjutkan perjalanan dan berhasil keluar tanpa gangguan zombie satupun. Namun ketika melewati sebuah komplek perumahan, tiba-tiba mereka mendapat tembakan dari sniper yang berasal dari salah satu rumah di sana.
Mengetahui hal itu, Joel pun lalu menyuruh Henry, Ellie, dan Sam untuk stay berlindung di balik mobil, sementara dirinya akan membokong si sniper tersebut melalui pintu belakang. Di dalam, ternyata sang sniper adalah seorang mbah kaum atau sesepuh yang harusnya sudah pensiun menikmati masa tuanya. Karena tetap kekeh, Joel pun langsung menghabisi kakek tersebut. Namun yang tidak disadari Joel adalah ternyata kakek itu telah memberikan informasi kepada Caitlin dan ditugaskan untuk menahan Joel dan yang lainnya agar tidak melarikan diri. Sementara Caitlin sendiri bersama pasukannya sedang OTW menuju ke tempat tersebut. Tidak berselang lama, terdengar suara truk di mana Caitlin dan seluruh pasukannya tiba di tempat tersebut yang langsung mengejar Henry, Ellie, dan juga Sam. Dari tempat persembunyian sniper, Joel berusaha sekuat tenaga menahan mobil yang mengejar Ellie dengan menembakinya dan... Di sini ketegangan pun masih terus berlanjut, di mana Caitlin bersama pasukannya telah berhasil mengepung Henry yang sedang bersembunyi di balik mobil. Dead end, Henry. Karena nggak ada pilihan, akhirnya Henry pun menyerahkan diri di hadapan Caitlin dan memintanya untuk melepaskan Sam dan Ellie karena mereka tidak terlibat dalam masalahnya. Namun karena perbuatan Henry telah menyebabkan kakaknya tewas, di sini Caitlin berniat untuk membunuh Henry saat itu juga. Belum sempat menembak, tiba-tiba ledakan truk barusan membuat tanah di bawahnya ambles, di mana dari sana terdengar raungan dari ratusan zombie yang berada di dalamnya. Tanpa diduga, ternyata para zombie yang telah dikurung oleh Fedra selama 15 tahun tidak pernah benar-benar dibersihkan, di mana mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menyerang semua orang yang ada di tempat tersebut. Di sini situasi semakin mencekam dan terlihat pasukan Caitlin tewas satu persatu dibunuh oleh para zombie. Sampai pada akhirnya terdengar lagi suara gemuruh dari bawah yang ternyata itu adalah zombie jenis blotter yang telah bersemedi selama puluhan tahun dan akhirnya keluar untuk salam olahraga. Di sini si BG atau Brewo Gondrong berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Caitlin dari serangan blotters dengan senapannya. Namun karena tubuh zombie tersebut sudah dipenuhi oleh jamur keras selama bertahun-tahun, BG pun justru tewas dibunuh oleh blotter setelah peluru yang dia gunakan tidak mampu menembus armornya. Sementara itu Henry dan Sam yang diserang oleh zombie diselamatkan oleh Ellie dan Joel yang menembaki dari jauh dan membunuh zombie yang menyerang mereka. Lalu ketika mereka akan pergi untuk melarikan diri, tiba-tiba Caitlin muncul dan menodongkan pistol ke arah Henry. Dan lagi-lagi mereka beruntung setelah seekor clickers menyerangnya dari belakang. Sampai pada akhirnya mereka bisa selamat dari serangan zombie dan memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel sembari menunggu pagi hari dan keadaan di sekitar agak tenang. Di dalam kamar, Sam yang sedang berduaan dengan Ellie memberitahu kalau ternyata dirinya telah tergigit oleh clickers di kaki kirinya. Dan untuk menenangkan pikiran Sam agar tidak overthinking kemana-mana, Ellie lalu menunjukkan infeksi jamur di lengannya dan memberitahu kalau dia juga telah digigit oleh zombie selama berbulan-bulan dan sampai saat ini dia tidak mengalami perubahan. Ellie juga berusaha mengoleskan darahnya ke luka Sam, siapa tahu darahnya bisa dijadikan obat untuk menghambat infeksinya. I promise. Keesokan harinya, ketika Ellie mencoba untuk menyapa Sam yang sedang melamun ke arah jendela, ternyata Sam telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Dalam keadaan panik, Henry yang memegang pistol tanpa sengaja menarik pelatuknya dan langsung menembak Sam saat itu juga. Merasa sangat bersalah karena telah membunuh adiknya, tanpa diduga dia langsung mengarahkan pistol ke kepalanya dan memutuskan untuk on goal.
Setelah Joel dan Ellie selesai mengubur jasad Henry dan Sam beserta barang-barangnya, dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam, mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan ke Wyoming untuk mencari Tommy. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, scene lalu berpindah ke sebuah wilayah yang dipenuhi oleh salju, di mana di sini diperlihatkan seorang kakek tua yang barusan pulang dari berburu dibuat terkejut setelah melihat istrinya ditawan oleh seseorang yang ternyata itu adalah Joel dan Ellie. What did I just say? Joel, come on. Bukan bermaksud jahat, namun itu hanya tindakan preventif atau pencegahan saja, di mana Joel ingin menanyakan soal di manakah posisi mereka sekarang karena sebelumnya dia bersama Ellie tersesat di tempat tersebut. Tidak hanya itu, Joel juga sempat menanyakan tentang adiknya yaitu Tommy yang barangkali si kakek pernah melihatnya. Di sini si kakek lalu menyarankan untuk menuju Wyoming, Joel harus memutar ke arah timur dan dilarang melewati jalur sungai karena belum ada satupun orang yang berhasil kembali ketika melewati jalur tersebut. Setelah mendapat informasi yang cukup, tanpa memperdulikan perkataan si kakek barusan, mereka langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur sungai. Di sini juga terlihat kondisi tubuh Joel yang semakin melemah karena usianya yang sudah semakin tua, ditambah sering begadang nongkrong di pos ronda sembari nyepin manja. Okay. No, where are you? Let's go and find Tommy. Malam harinya ketika mereka memutuskan untuk menginap di sebuah gua, di sini Ellie menjelaskan kalau kemungkinan proyek pembuatan vaksin menggunakan darahnya akan gagal karena sebelumnya dia telah mencoba mengoleskan darahnya di kaki Sam yang waktu itu sudah terinfeksi. Namun hal itu tidak menunjukkan perubahan dan Sam tetap menjadi zombie. Joel lalu menjelaskan kalau pembuatan vaksin tidak semudah apa yang dia pikirkan karena pastinya membutuhkan campuran bahan lain seperti santan atau maizena untuk menyempurnakannya. Keesokan harinya, Joel dan Ellie lalu melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah mereka berhasil selamat melewati jalur sungai yang dikatakan sangat berbahaya. Namun setelah itu, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok koboi yang menggunakan anjing untuk mengecek infeksi jamur. Dan ketika Joel menjelaskan kalau tujuannya saat ini adalah numpang lewat untuk mencari keberadaan adiknya yaitu Tommy, Joel dan Ellie langsung dibawa ke markasnya, di mana Joel sangat terkejut karena melihat adiknya yang juga berada di tempat tersebut. Tommy! Setelah kangen-kangenan sebentar, Joel dan Ellie dipersilakan masuk ke warung dan sembari menyantap makanan. Di sini Tommy lalu menceritakan kalau dia sudah menikah dengan wanita yang bernama Maria. Wanita yang sama yang membawa Joel ke sini karena ternyata Tommy sering bercerita kepada Maria kalau suatu saat pasti Joel akan mencarinya. Joel, say congrats. Congrats. Selanjutnya Maria lalu mengajak mereka berkeliling untuk menjelaskan awal mula mereka mendirikan kabupaten kecil tersebut dengan berbagai fasilitas lengkap di dalamnya, sistem keamanan yang ketat dan mereka menghindari radio untuk mencegah serangan para penjara. Dan karena alasan itulah Tommy tidak dapat memberi kabar kepada Joel selama ini. Sebagai orang yang cukup disegani di sana, Maria telah menerapkan sistem struktural dengan tugas masing-masing yang dilakukan secara bergantian karena seperti diketahui di kabupaten tersebut sengaja tidak memiliki pemimpin agar tidak terjadi arogansi dan kecemburuan sosial warga setempat dan status mereka semua disamakan. You'll be fine. Selanjutnya, Joel dan Tommy lalu meminta waktu kepada Maria untuk ngobrol berdua di sebuah bar, di mana Joel menanyakan kepada adiknya soal lokasi markas Firefly yang tersisa, karena dirinya telah ditugaskan untuk mengantarkan Ellie ke tempat tersebut. Tommy pun menjawab kalau mungkin markas Firefly terdekat berada di sebuah tempat bernama Universitas Eastern Colorado yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai ke sana. Namun dia juga menyarankan kepada Joel untuk tidak pergi ke tempat tersebut mengingat banyaknya orang terinfeksi dan penjaraan di daerah tersebut. What, 'cause your wife won't let you?
Alih-alih mundur, Joel justru meminta bantuan Tommy untuk bersama-sama menuju ke markas Firefly karena dia merasa baru-baru ini entah kenapa kemampuan dan refleksnya menurun. Namun di saat itu juga Tommy langsung menolak tawaran tersebut karena bahaya di tempat itu dan berbagai alasan lain. Namun intinya dia keberatan karena ternyata saat ini istrinya sedang hamil muda. I'm gonna be a father. Lalu Joel yang kecewa dengan sikap Tommy langsung keluar begitu saja setelah mengetahui kalau dia tidak bisa membantunya. Di mana di luar penyakit Joel kembali kambuh setelah melihat seseorang dengan rambut yang sama persis dengan anaknya, yang mana hal itu otomatis langsung mengingatkannya dengan mendiang anaknya. Malam harinya, Tommy kembali menemui Joel untuk meminta maaf atas apa yang telah dia katakan sewaktu di bar. Di mana di sini Joel lalu memberitahu kebenaran tentang Ellie yang kebal terhadap jamur Cordyceps. Dan sebelumnya dia diminta oleh Marlene untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly dengan tujuan untuk diambil darahnya dan dijadikan vaksin Cordyceps. Dan juga apa yang membuatnya sangat keras kepala untuk mengantarkan Ellie adalah karena itu permintaan terakhir tes sebelum dia meninggal. Namun karena kondisinya yang sudah semakin melemah, dia lalu meminta kepada Tommy yang masih memiliki fisik kuat untuk menggantikannya mengantarkan Ellie ke markas Firefly agar perjalanannya tidak terhambat. Tidak hanya itu, dia juga meminta untuk merahasiakan obrolannya barusan demi keselamatan Ellie, mengingat jika sampai seseorang mengetahui kalau Ellie terinfeksi jamur Cordyceps, bisa dipastikan semua orang akan memburunya. I'll take her out at dawn. Ternyata obrolan mereka berdua barusan didengar oleh Ellie yang tidak sengaja menguping, di mana Ellie terlihat kecewa dengan Joel karena telah melemparkan tugasnya kepada Tommy. Yang padahal Ellie sendiri sudah nyaman bekerja sama dengan Joel dan berniat pergi bersama-sama ke markas Firefly untuk menyelesaikan misi tersebut. Mendengar hal itu, Joel langsung menyangkalnya dan berkata kalau semua itu dia lakukan demi keselamatan Ellie, mengingat kondisi tubuhnya sudah diragukan untuk menemaninya pergi ke markas Firefly dengan aman. Namun ternyata keesokan harinya, ketika Ellie dan Tommy menuju ke kandang kuda untuk memulai perjalanan, ternyata Joel sudah berada di kandang tersebut, di mana di sini Joel yang tertampar dengan perkataan Ellie semalam akhirnya memutuskan untuk nekat mengantarkan Ellie apapun resiko yang akan mereka hadapi. Adios, big brother. Dari sinilah kedekatan Joel dan Ellie mulai terlihat layaknya seorang ayah dan anak yang awalnya cuek, namun kali ini Joel terlihat care dan bahkan mau mengajarinya teknik menembak dengan benar. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di markas Firefly, di mana lagi-lagi tempat tersebut sudah terbengkalai dan kosong tidak berpenghuni. Untuk mengetahui lebih lanjut, mereka lalu masuk ke sebuah ruangan di mana mereka menemukan sebuah peta, yang mana peta tersebut terdapat sebuah petunjuk yang mengarah ke satu kota yaitu Salt Lake, dan kemungkinan mereka semua telah pindah ke kota tersebut. All the pins lead there. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara obrolan dari 4 orang yang sedang berkeliaran di luar. Takut kudanya ketahuan, Joel memutuskan untuk membawa Ellie memutari bangunan dan segera balik ke kuda mereka untuk meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Namun belum sempat naik kuda, tiba-tiba di sini Joel masih bisa mengatasi orang tersebut, namun sialnya perutnya terkena patahan kayu dan dengan menahan rasa sakit di perutnya, dengan sekuat tenaga Joel menaiki kuda dengan bantuan Ellie dan langsung pergi dari tempat tersebut setelah melihat 3 orang lainnya muncul untuk mengejarnya. Di tengah perjalanannya, Joel yang sudah tidak mampu menahan rasa sakit akibat luka di perutnya tiba-tiba terjatuh dari kuda dan pingsan di tempat. Joel, you gotta get up. Please. Dalam keadaan panik, Ellie lalu membawa Joel ke sebuah rumah kosong sembari menguatkannya untuk tetap bertahan hidup. Namun alih-alih berterima kasih, Joel justru menyuruh Ellie untuk meninggalkannya dan segera kembali menemui Tommy. You go to Tommy.
Di saat itulah, Ellie tiba-tiba teringat dengan kilas balik ke kehidupannya sebelum dirinya terinfeksi oleh jamur Cordyceps dan sewaktu masih aktif menjadi murid sekolah militer milik Fedra, di mana Ellie menjalani semua aktivitasnya sehari-hari mulai dari mandi, makan, takjil, traweh, semuanya di situ di dalam sebuah gedung dengan pengawasan super ketat tanpa tahu apapun kondisi yang terjadi di luar. Ketika Pak Kepala Sekolah sedang memanggil Ellie karena lagi-lagi terlibat perkelahian dengan temannya, di sini Pak Kepala Sekolah lalu memberikannya dua pilihan, di mana pilihan pertama yaitu mengikuti aturan di sekolah tersebut dengan tujuan agar supaya kelak menjadi seorang perwira dengan pangkat tinggi beserta fasilitas mewah, ini tuh tinggal nyuruh. Atau pilihan kedua yaitu menjadi pasukan rendahan dan tentu saja harus repot dengan segala macam dan rela disuruh-suruh. So which way? Dari sini bisa disimpulkan kalau sekolah Fedra memang diciptakan untuk mendoktrin dan membentuk karakter seseorang agar menjadi tentara yang percaya kalau mereka melakukan suatu hal yang benar dengan memperbudak orang-orang. Malam harinya ketika Ellie sedang beristirahat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kamarnya, di mana orang ini bernama Riley, sahabat dekatnya yang sudah 3 minggu kabur dari sekolah Fedra karena mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari Pak Kepala Sekolah. Bukan tanpa tujuan, namun Riley sengaja menyelinap ke kamar Ellie untuk memberitahu kalau saat ini dirinya sudah bergabung dengan Firefly dan berniat menunjukkan Ellie sesuatu di luar dari zona karantina yang belum pernah dia lihat selama ini. Trust me. You trust? No. Awalnya Ellie sempat menolak ajakan tersebut mengingat dirinya selama ini didoktrin untuk memusuhi pasukan pemberontak yaitu Firefly dan dia sudah mencium bau-bau akan diprospek. Namun karena Ellie juga penasaran dengan dunia luar sementara Riley memastikan kalau dia tidak akan memaksanya untuk bergabung dengan Firefly, akhirnya Ellie pun menyetujui ajakan tersebut. Are they teaching you this at Firefly University? Ketika sudah sampai di sebuah gedung, mereka sempat menemukan mayat seseorang yang kemungkinan meninggal akibat overdosis dengan bukti minuman Homer dan obat-obatan yang berada di sampingnya. Di sini Ellie lalu mengambil Homer tersebut untuk menghangatkan badannya dan tanpa memperdulikan mayat barusan, mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan ternyata Ellie dibawa ke sebuah mall tidak berpenghuni yang sudah dikosongkan setelah wabah jamur Cordyceps menjangkit seluruh dunia. Tanpa orang lain sadari, mall tersebut ternyata masih berfungsi dengan fasilitas lengkap di dalamnya. No way. Di sini Riley lalu mengajak Ellie yang udik untuk mencoba naik eskalator dan bermain beberapa permainan yang ada di mall tersebut yang sama sekali belum pernah dia coba sebelumnya. Di mana pada titik ini Ellie terlihat begitu senang dan menikmati kebebasan tersebut layaknya seekor burung yang lepas dari sangkarnya karena sejak dilahirkan dia sudah berada di sekolah Fedra yang padahal secara tidak sadar sekolah tersebut sudah seperti penjara bagi anak-anak untuk melatih dan menciptakan pasukan militer Fedra. Oh yeah. Nope. Is it in your shirt? Nope. Is it a bee? Wonders to see. Namun di sini Ellie sempat melihat sebuah peledak di mana hal tersebut membuatnya kecewa dan memarahi Riley karena ternyata peledak tersebut adalah rakitannya sendiri untuk menyerang pasukan militer Fedra. Dari sini Ellie mulai sadar kalau Riley memang sebenarnya ditugaskan untuk tinggal di tempat itu demi sebuah misi Firefly. Stop! Fuck you! Ellie! Ellie, I'm leaving! Karena Ellie sudah mengetahui semuanya, Riley lalu menjelaskan kepada sahabatnya tersebut kalau dia sengaja membawa Ellie ke tempat itu sebagai salam perpisahan. Karena setelah ini dia akan ditugaskan oleh Marlin, pemimpin Firefly, untuk pindah ke markas cabang Magetan. I thought you'd like this one the best, so I saved it for last. Penjelasan yang gamblang tersebut akhirnya membuat Ellie tersadar dan memaafkan Riley, di mana di sini mereka kembali menikmati perpisahan itu dengan memainkan beberapa musik. Namun yang tidak mereka sadari adalah
Ternyata di dalam mall itu ada simbau reksa yang sejak lama sudah menunggu tempat tersebut, di mana simbau reksa itu kembali bangun setelah mendengar suara musik Ellie. Di sini Riley sempat menembak zombie tersebut, namun karena panik, tembakan itu hanya mengenai kakinya dan zombie tersebut justru berhasil menangkap mereka berdua. Beruntung Ellie dan Riley berhasil mengatasi zombie tersebut setelah mereka bekerja sama, di mana Ellie menancapkan pisau tepat ke arah kepalanya. Namun di sini mereka baru menyadari kalau ternyata mereka sempat digigit oleh zombie tersebut, dan itu artinya tidak lama lagi mereka juga akan menjadi zombie. No. Dari sinilah awal mula Ellie terkena gigitan zombie. Namun seperti yang sudah kita ketahui, secara mengejutkan karena sedari kecil Ellie rutin dibawa ke posyandu yang membuat imun tubuhnya kebal dengan infeksi jamur cordyceps, dan akhirnya membuat Marlene berniat menggunakan sampel darahnya untuk dijadikan vaksin. Kembali ke Ellie dan Joel di masa sekarang, di mana diperlihatkan Ellie yang tidak mau kehilangan rekannya untuk yang kedua kalinya. Dia terus berusaha mencari sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Joel. Dan untungnya luka di perut Joel tidak terlalu dalam sehingga hanya memerlukan beberapa jahitan untuk menghentikan pendarahannya. Singkat cerita, setelah berbagai upaya dilakukan dari mengoles minyak kayu putih sampai kerokan tidak mampu membuat Joel tersadar, akhirnya Ellie memutuskan untuk keluar sendirian ke hutan dan berburu karena stok makanan mereka yang menipis. Dengan berbekal kemampuan menembak yang sebelumnya telah diajarkan oleh Joel, beruntungnya dia melihat seekor rusa dan berhasil mengenainya meskipun rusa tersebut tidak langsung mati di tempat, yang akhirnya mengharuskannya untuk mengejar rusa tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan dua orang yang juga sedang berburu, di mana orang ini bernama David, seorang pensiunan guru matematika yang terpaksa menjalani masa pensiunannya menjadi seorang pendeta dan sekaligus pemimpin di kelompoknya. Dan yang satunya bernama James, di mana kedua orang ini tinggal di sebuah kamp pengungsian yang tidak jauh dari situ. Di sini mereka justru lebih dulu menemukan rusa buruan Ellie, dan ketika akan mengambil rusa tersebut untuk dibawa pulang, tiba-tiba Ellie muncul dari belakang dan langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Dari sini mulai terlihat jelas perbedaan sifat Ellie yang awalnya pendiam dan introvert, namun kini menjadi sangat bengis dan brutal kepada orang luar dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Di sini sempat terjadi ketegangan di mana David meminta sebagian rusa buruan Ellie untuk para anggota kelompoknya yang kelaparan dan akan menukarnya dengan apapun yang dia minta. Mendengar hal itu, Ellie langsung terpikir untuk menukarkan rusa tersebut dengan obat antibiotik demi menyembuhkan luka di perut Joel. Untuk memastikan agar tidak tertipu, dia lalu menyuruh si James kembali ke kamp pengungsian untuk mengambil obat, sementara David stay di tempat tersebut untuk dijadikan tawanan. Singkat cerita, karena cuaca di luar sangat dingin, akhirnya mereka membawa rusa tersebut ke rumah yang berada di dekat sana sembari menyalakan api, di mana David tidak berhenti berbicara menceritakan kisah perjalanannya ketika Firefly dan Vedra geger geden. Hingga tempo hari saat dia mengirim 4 anak buahnya untuk berburu, salah satu orang di antaranya meninggal dibunuh oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Namun David mengetahui ciri-ciri si pembunuh yang saat itu sedang mengembara bersama seorang anak kecil seusia Ellie. And her dad was taken from her. Was traveling with a little girl. Ternyata usut punya usut, orang yang dibunuh oleh Joel tempo hari di gedung bekas markas Firefly adalah anggota kelompok David, dan itu artinya Joel bersama Ellie saat ini sedang dalam masalah karena diburu oleh kelompok David. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba James muncul dari belakang dengan mengacungkan pistolnya ke arah Ellie. Namun di sini David mencegah James agar tidak membunuhnya karena bisa dipastikan kalau Ellie bukanlah pelaku yang membunuh anak buahnya, melainkan seseorang yang saat ini bersama Ellie dan sedang dalam kondisi terluka. 10 steps back. You're not with a group. You won't survive for long out there. Setelah mendapat obat yang dicari,
Ellie langsung bergegas kembali ke penginapan untuk menyuntikkan obat tersebut ke tubuh Joel, di mana Ellie yang 0% pengetahuan tentang dunia medis pun nekat menyuntikkan obat tersebut ke tubuh Joel dan hanya bisa berharap kalau obat itu bisa bereaksi dan segera menyadarkan Joel dari pingsannya. Namun yang tidak disadari Ellie adalah David sengaja melepaskan Ellie pergi begitu saja karena ternyata setelah kembali ke kamp pengungsian, dia bersama para anak buahnya merencanakan sebuah strategi untuk menangkap Joel dan Ellie dengan memanfaatkan jejak kaki Ellie yang membekas di hamparan salju untuk melacak lokasi tempatnya bersembunyi. Sebelum memulai pekerjaan tersebut, mereka menyempatkan untuk makan malam dengan lauk daging yang katanya daging rusa, yang padahal rusanya baru saja mereka bawa dan masih utuh. Keesokan harinya, Ellie yang panik ketika menyadari kalau dia kedatangan tamu tak diundang yaitu David dan kelompoknya, di mana di sini dia langsung bergegas untuk meninggalkan Joel dan membekalinya dengan sebuah pisau, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian David dan yang lainnya untuk menjauhi Joel. Hey, motherfucker! Namun belum sempat pergi jauh, kuda yang dia naiki justru tertembak oleh James menggunakan senapannya yang membuatnya jatuh dan pingsan di tempat. Melihat hal itu, di sini David lalu membagi tugas di mana dia menyuruh para anak buahnya untuk menyembunyikan kuda beserta tas Ellie di sebuah gudang dan segera mencari keberadaan Joel, sementara dirinya akan membawa Ellie kembali ke kamp pengungsian. Kembali ke Joel, dalam kondisinya yang masih belum fit, dia sempat mendengar ada suara kaki yang mendekat ke arahnya dan kemungkinan itu adalah orang yang mencarinya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Joel lalu bangkit dari tempat tidurnya untuk bersembunyi dan meskipun kondisinya masih agak lemes karena tenaganya belum pulih total, namun dia masih tetap berhasil menghabisi orang tersebut dengan memancingnya satu persatu. Bahkan dia juga berhasil menangkap 2 orang pengikut David yang tersisa, di mana di sini Joel yang tanpa rasa kasihan dan tanpa ragu sedikit pun langsung menghabisi kedua orang tersebut setelah mendapat info terkait lokasi keberadaan Ellie saat ini. I believe him. No. Tanpa buang waktu, Joel pun bergegas menuju ke tempat di mana Ellie disekap dan di tengah perjalanannya, dia menemukan bekas darah yang mengarah ke sebuah gudang yang ternyata darah itu berasal dari kuda yang dia pakai bersama Ellie. Tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa jasad manusia yang sudah dipotong-potong dan tas Ellie yang berada di gudang tersebut. Dari sini, Joel langsung bisa memastikan kalau Ellie disekap tidak jauh dari tempat tersebut dan segera bergegas untuk menyelamatkannya sebelum terlambat. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Ellie yang saat ini dikurung di mana tidak berselang lama, David muncul untuk memberinya makan. Namun di saat itu juga, Ellie langsung menendang makanan tersebut karena ternyata makanan itu berasal dari daging nganu, di mana hal itu dia ketahui ketika melihat bekas telinga dan bisa dipastikan pemilik telinga tersebut telah dijadikan makanan. People, you sick fuck! You broke your fucking finger! Menyadari hal itu, David lalu melakukan pembelaan dengan berkata kalau rahasia tersebut hanya beberapa orang yang mengetahuinya dan semua itu dia lakukan karena terpaksa untuk menghidupi orang-orang yang kelaparan karena stok makanan mereka sudah habis sementara toko sembako Bujazim masih libur lebaran yang mengharuskannya menjadi seorang kanibal. Di sini David sempat membujuk Ellie untuk menerima keadaan tersebut dan bergabung dengan kelompoknya, di mana dia juga berjanji akan melindunginya. Namun ketika Ellie sengaja pura-pura akan menyetujui permintaan tersebut, tiba-tiba Ellie mematahkan salah satu jari David dan berusaha mengambil kunci yang berada di celananya. Namun sayangnya aksi tersebut gagal dilakukannya dan justru hidungnya patah setelah kejedot besi kurungan. Otomatis perbuatannya barusan juga membuat David murka, di mana di sini dia lalu mengajak James untuk segera mengeksekusinya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan anak umur 14 tahun tersebut.
Lalu ketika David akan menghabisinya dengan sebuah pisau daging, di sini Ellie memberitahu kalau dirinya telah terinfeksi jamur cordyceps dan David sebentar lagi juga akan terinfeksi karena dia telah menggigit tangannya. David. Memanfaatkan kelengahan mereka, Ellie langsung berpikir cepat dengan mengambil pisau milik David untuk menganu leher James yang membuatnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di ruangan sebelah. Di sini situasi semakin mencekam di mana Ellie yang tidak mendapatkan senjata melemparkan sebuah kayu bakar ke arah David. Dan kayu bakar itu justru mengenai hordeng dan membakar seluruh ruangan tersebut. Lalu Ellie yang akhirnya mendapatkan sebuah pisau buah kecil, dia lalu memberanikan diri menyerang David dari arah belakang. Namun David hanya terkena luka gores dan justru Ellie harus terpojok setelah David memukulnya. Dalam keadaan terdesak itulah sifat brutal Ellie akhirnya muncul, di mana dia diam-diam mengambil pisau David yang terjatuh di dekatnya dan langsung menghabisi David tanpa ampun. Setelah kejadian itu berakhir, Ellie lalu keluar dari ruangan tersebut, di mana tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Joel. Setelah lega dengan semua yang telah dilaluinya dan memastikan semuanya aman, mereka lalu melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan misi mereka. Scene lalu kembali ke tahun 2009, di mana diperlihatkan seorang mbak-mbak dalam kondisi hamil tua sendirian sedang berlari dari arah hutan. Entah kemana suaminya, saya juga nggak tahu. Namun mbak-mbak tadi terlihat ketakutan karena dikejar zombie, di mana dia menuju ke salah satu rumah persembunyian Fireflies untuk mencari tempat perlindungan. Tapi sialnya di sana tidak ada orang sama sekali yang membuat mbak-mbak tersebut harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidak berselang lama, zombie yang mengejarnya akhirnya sampai ke sana dan langsung berniat menggigitnya. Beruntungnya, mbak-mbak tadi berhasil menghabisi zombie tersebut menggunakan pisau lipat miliknya. Dan setelah semua adrenalin tersebut, di waktu bersamaan, sang anak lahir dalam kondisi selamat, di mana ternyata perempuan ini adalah ibu kandungnya Ellie yang bernama Anna. Namun sialnya, ternyata zombie barusan sempat menggigit kempol paha Anna yang mengharuskannya untuk langsung memotong tali pusar Ellie untuk menghindari jamur cordyceps juga menginfeksi anaknya. Malam harinya ketika Marlene bersama bawahannya kembali ke rumah tersebut untuk mencari keberadaan Anna, dia terlihat terkejut sekaligus senang karena menemukan Anna dalam kondisi selamat dan telah melahirkan Ellie secara otodidak tanpa bantuan bidan sama sekali. Namun kesenangan tersebut seketika berubah setelah si Anna memberitahu kalau dirinya telah terinfeksi oleh jamur cordyceps setelah tergigit zombie yang barusan dia bunuh. Di sini Anna lalu meminta kepada Marlene untuk segera menyelamatkan Ellie dengan membawanya ke Boston dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Marlene untuk segera membunuhnya karena bisa dipastikan dirinya sebentar lagi akan menjadi zombie. Dan dari sinilah alasan kenapa Ellie selalu membawa pisau kecil di tangannya, karena benda tersebut adalah kenang-kenangan terakhir dari almarhum ibunya. Kembali ke tahun sekarang, diperlihatkan Joel dan Ellie yang sudah sampai di sebuah rumah sakit darurat milik pemerintahan setempat dan hampir sampai ke markas Firefly. Di mana di sini mereka lalu menuju gedung yang agak tinggi untuk mencari jalan aman yang bebas dari zombie sekaligus melihat sekeliling. Lalu begitu sampai di sebuah gedung, mereka dikejutkan dengan beberapa ekor jerapah yang terlihat damai tanpa kehadiran manusia, yang seketika membuat Ellie langsung berubah menjadi ceria setelah memberi makan jerapah tersebut. Sampai di sini, Joel sempat mengajak Ellie untuk putar balik, melupakan misi tersebut dan kembali ke tempat Tommy untuk memulai kehidupan baru sebelum bahaya lain dan resiko yang akan menemui mereka ke depannya.
Namun karena udah tanggung basah, Ellie lebih memilih untuk menyelesaikan misinya dahulu dan berkata kalau dia akan terus menemani Joel setelah semua misi mereka selesai. We finished what we started. Di tengah perjalanannya, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah sakit darurat bekas tentara yang ternyata tempat tersebut adalah rumah sakit darurat pertama kali setelah wabah jamur menyerang penduduk dunia. Di mana ternyata Joel juga pernah dirawat di rumah sakit darurat tersebut yang waktu itu kepalanya bocor karena ingin melakukan on goal setelah anak sayangannya yaitu Sarah telah meninggal. Anyway, the reason I'm telling you all this is... Singkat cerita, setelah curhat bentar, Joel dan Ellie lalu melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka ditangkap oleh pasukan yang sedang patroli menggunakan flash granat yang di PUBG yang membuat mereka pingsan seketika. Di sini Joel lalu dibawa ke sebuah ruangan dan setelah tersadar, dia dikejutkan dengan kehadiran Marlin yang sudah berada di hadapannya, di mana ternyata orang-orang yang menangkapnya adalah anggota Firefly. Setelah meminta maaf karena pasukannya tidak mengenali Joel, di sini Marlin lalu memberitahu kalau Ellie saat ini akan melakukan operasi untuk diambil jamur Cordyceps yang ada di tubuhnya dan dijadikan vaksin jamur Cordyceps. Tapi masalahnya, jamur Cordyceps berkembang di dalam otak dan itu artinya mereka harus mengoperasi otak Ellie yang juga berarti Ellie harus meninggal demi membuat vaksin jamur yang itu juga belum tentu berhasil. Joel yang sadar akan hal itu pun langsung berniat untuk membawa Ellie kembali karena tidak tega melihat orang yang sudah dia anggap sebagai anaknya lagi-lagi harus meninggal. Namun di sini Marlin melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau itu adalah jalan terakhir untuk membuat vaksin demi menyelamatkan orang-orang. Ditambah dia sudah berjanji dengan ibunya yang waktu itu sudah menitipkan Ellie kepadanya. No, you take me to her right now. Sadar kalau Joel akan memberontak, Marlin lalu menyuruh pasukannya untuk segera membawa Joel keluar dari tempat tersebut dan menyuruh mereka untuk membunuhnya jika sampai melakukan perlawanan. Dan disinilah kita akan diperlihatkan kemampuan asli Joel. Ketika mereka berjalan menuruni tangga, dia menghitung semua kemungkinan, lalu dengan efisiensi yang sangat tinggi dan timing yang tepat, Joel lalu melakukan serangan dadakan dengan merebut salah satu senjata dan langsung menghabisi kedua orang tersebut. Berbekal senapan di tangannya, Joel mulai menyisir ruangan tersebut dengan cermat untuk mencari di mana Ellie disembunyikan dan tidak segan-segan membantai semua pasukan Firefly yang mencoba menghadangnya. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan Ellie di sebuah ruangan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan akan segera dioperasi. Di mana di sini Joel langsung meminta mereka untuk segera melepaskannya. Namun ketika tata krama, sopan santun dan ucapan tak mampu membuat seseorang sadar, jalan satu-satunya adalah kekerasan di mana Joel langsung menembak salah satu dokter di ruangan tersebut. Selanjutnya, Joel lalu membopong Ellie untuk dibawa pergi dari tempat tersebut. Dan ketika mereka sampai di parkiran, tiba-tiba Marlin muncul dari arah belakang dengan menodongkan pistol ke arahnya dan meminta Joel untuk menyerahkan Ellie. No matter how hard you try. Dalam situasi mendesak tersebut, dengan berat hati, Joel memilih untuk juga menghabisi Marlin agar Fireflies nantinya tidak mengejar mereka dan segera membawa Ellie pergi dari tempat tersebut menuju ke kediaman Tommy. You just come after her.
Di tengah perjalanannya ketika Ellie sudah tersadar, Joe lalu berbohong kepada Ellie dengan mengatakan kalau pihak Firefly mengurungkan niat mereka untuk menggunakan sampel darahnya karena mereka telah menemukan beberapa anak lain yang juga kebal dengan infeksi jamur cordyceps. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kalau proyek pembuatan vaksin telah gagal dibuat karena tiba-tiba beberapa penjara datang menyerang markas Fireflies. They've stopped looking for a cure. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di wilayah Wyoming dan memutuskan berjalan kaki untuk melewati kawasan gunung agar lebih cepat sampai di kediaman Tommy. Di sini diperlihatkan Ellie yang sebenarnya curiga dengan ucapan Joel, lalu mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya soal Firefly yang gagal dalam pembuatan vaksin. Karena dia saat ini sudah rela mengorbankan dirinya jika memang darahnya bisa dijadikan vaksin, di mana hal itu dilakukannya untuk menebus kematian orang-orang di sekitarnya seperti Riley, Tess, dan Sam yang terpaksa dibunuh karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Tamat.